Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali beribadah online ya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian. Keperluanku Yesus saja. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu. Sebagai wanita, sebagai ibu, hanya Engkau yang kami perlukan di hari-hari yang sulit dan sukar ini. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan, ada kemenangan, ada pertolongan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah malam ini saya berikan judul kekuatan ada di mulut. Saudara, sering kita mendengar berita firman atau pemberitaan firman tentang kekuatan di mulut. Apa maksudnya? Kalau kita ingat dalam satu ayat di Mazmur pasal 8 ayat 3, di sana dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan. Dari mulut bayi saja ada kekuatan. Apalagi yang sudah banyak menerima firman. Ibu-ibu, kaum wanita, pasti ada dasar kekuatan yang Tuhan letakkan di dalam mulut kita. Ayat selanjutnya dikatakan, karena lawanmu. Siapa lawan kita? Bukan darah dan daging. Yang pasti iblis, kuasa penguasa di udara, kuasa jahat yang ingin mencuri kesehatan kita, mencuri bahagia kita, sukacita kita, mencuri berkat kita. Lalu selanjutnya untuk membungkam musuh dan pendendam. Kalau saudara mau membungkam pekerjaan iblis, kuasa jahat, mari pakai mulut kita. Dengan cara apa? Yang pasti yang pertama, dengan mulut yang kita gunakan untuk bersyukur. Saudara, memang kita sering mendengar ayat ini, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tapi kadang kalau kita sedang sakit, sedang mengalami masalah, dalam kondisi yang tidak baik, bukan perkara mudah untuk bisa bersyukur. Tapi pagi ini firman Tuhan ingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bersyukur itu adalah mengakui kebaikan Tuhan. Jadi kalau hari ini tubuh kita lemah, mari kita tetap bisa berkata Tuhan baik. Tuhan yang selalu memberi kita kekuatan. Kita masih bisa bergerak, bernafas, beraktivitas. Sebagai ibu masih bisa mencuci, masih bisa masak. Itu berkat Tuhan. Itu perlu kita syukuri. Banyak ibu-ibu wanita di luar sana yang ingin makan saja susah, ingin duduk saja nggak bisa. Tapi mereka bisa bersyukur. Nah, bagaimana dengan kita yang masih diberi kekuatan kesehatan? Mari kita mau membungkam kuasa iblis supaya dia tidak berhasil merebut sukacita dan kesehatan kita dengan hati yang selalu berkata, Tuhan itu baik. Di saat sehat, di saat sakit tetap berkata Tuhan baik.
Di saat dalam masalah, di saat kita berkemenangan, tetap kita berkata Tuhan Yesus baik. Contohnya Ayub. Waktu Ayub kehilangan anak-anak, kehilangan kekayaan, Ayub dia tetap bisa berkata Tuhan baik. Walaupun istrinya berkata kutuki Allahmu dan mati, Ayub tetap berkata Tuhan itu baik. Dan yang terjadi pemulihan. Jadi kalau kita menghadapi situasi sulit, mau dipulihkan Tuhan, mari belajar seperti Ayub. Dia bisa berkata Tuhan itu baik. Tetap mempercayai Tuhan. Dan Ayub 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bersyukur itu adalah mempercayai Tuhan bahwa apa yang terjadi pada hidup dan pribadi kita hari ini, kesehatan kita hari ini, itu bagian dari rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tetap baik. Kalau kita bisa bersyukur, Tuhan akan pulihkan. Seperti Ayub, akhirnya kesehatannya dipulihkan, keuangannya dipulihkan, anak-anaknya dikembalikan, harta yang tadinya hilang dikembalikan lipat ganda. Bukan itu saja, sejak dia dipulihkan, umurnya diperpanjang, masih hidup di dunia ini 140 tahun lagi. Alkitab mencatat dia punya anak, punya cucu, punya cicit, sampai keturunan keempat. Jadi orang yang bersyukur, dia diberkati, umurnya diperpanjang. Itu yang pertama. Jangan bersungut-sungut seperti contohnya bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat 10. Bangsa Israel itu contoh orang yang gak bisa bersyukur. Ketika mereka bersungut-sungut, apa yang terjadi? Malaikat maut membinasakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mulut yang punya kuasa itu mulut yang bagaimana? Mulut yang selalu mengucapkan perbuatan Tuhan atau bersaksi. Saksi di mana saja, ibu-ibu dimanapun kita berada, keberadaan kita, mari kita mau serukan bahwa semua karena Tuhan. Saudara punya anak berprestasi karena Tuhan. Saudara punya kesehatan baik karena Tuhan. Saudara bisa sembuh dari sakit karena Tuhan, bukan karena perkara-perkara lain. Karena di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia. Siapa dia? Iblis. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ketika saudara menyaksikan kebaikan Tuhan, mungkin iblis sudah mengintip di depan pintu, mau mencuri berkat saudara, kesehatan saudara, sukacita saudara. Saudara, kita mengalahkan iblis itu, yaitu oleh perkataan kesaksian kita. Bahwa kita diberkati, kita sehat, kita ditolong karena darah anak domba, karena Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita mau letakkan dasar kekuatan yang Tuhan beri itu di mulut, mengatup iblis, dengan memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, bukankah ini kemauan, kerinduan semua orang? Apalagi sebagai ibu-ibu, kita maunya kan anak-anak berhasil, rumah tangga berhasil, keluarga beruntung, dagang, bisnis, pekerjaan. Semua orang pasti maunya berhasil dan beruntung. Nah, kalau kita mau berhasil dan beruntung, perkatakan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada lebih dari 360 janji Tuhan. Sementara 1 tahun ada 360 janji. Jadi setiap hari saudara lebih dari 1 kali menikmati janji-janji Tuhan itu. Jadi ketika kita sedih, ketika kita sakit, perkatakan firman. Ketika kita dalam peperangan, perkatakan firman. Ya, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup. Oleh bilurnya engkau sembuh. Itu kan firman yang kita perkatakan. Saya menang oleh karena darah anak domba. Itu adalah perkataan iman. Aku beri berkati kemanapun aku pergi, keluar masukku. Itu adalah perkataan firman. Karena di dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Firman Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan sudah memberi kita kunci rahasia untuk menang, yaitu memperkatakan firman. Mulai hari ini mari kita perkatakan firman. Seperti zaman Nabi Ezra, ketika Nehemia 8 ayat 3 itu firman Tuhan dibentangkan, umat Tuhan bertobat, mereka dipulihkan. Jadi saat kita memperkatakan firman, firman dibacakan, ditanggapi, pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada kuasa, pasti ada mujizat. Yang keempat, perkatakan iman. Apa itu perkataan iman?
tadi sudah saya singgung. Saat kita justru tidak punya apa-apa, kita berkata, aku diberkati. Itu perkataan iman. Saat tubuh kita rasa lemah sakit, justru kita berkata, aku disembuhkan oleh darah anak domba. Itu perkataan iman. Saat kita merasa tidak mampu dan tidak berdaya, seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada, itu perkataan iman. Mari kita mau perkatakan perkataan iman tiap hari. Walaupun situasi keadaan mungkin tidak baik, kita katakan bahwa hari ini aku akan mengalami hari yang diberkati, hari yang beruntung, hari yang baik. Itulah perkataan iman. Terakhir, mari kita mau perkatakan pujian tiap hari. Rasanya sulit di masa corona, masa sakit, masa di mana-mana kita tidak bebas, bekerja nggak bebas, belanja nggak bebas, acara nggak bebas, bahkan rencana kita banyak yang berantakan ya. Setiap wanita pasti punya rencana, planning, bukan hanya planning bulanan, tahunan ya, tetapi semua seolah tertunda. Tetap memuji Tuhan. Contoh Paulus dan Silas di dalam penjara, itu adalah masalah ya, terikat tangan dan kakinya, tapi tengah malam dia memuji Tuhan. Tembok penjara bergetar, terjadi gempa, semua yang mengikat tangan dan kakinya lepas, dan pintu-pintu penjara terbuka. Ada pertolongan Tuhan saat memuji Tuhan. Rasanya nggak mungkin, orang dibelenggu, penuh luka, badan sakit kok memuji Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Justru dalam peperangan, dalam tindasan, dalam ketidakberdayaan, mari memuji Tuhan. Dalam sakit penyakit sekalipun, pujilah Tuhan. Karena dengan begitu kita mengatuk mulut iblis. Ya, dengan begitu ada kekuatan besar dalam mulut kita. Pujian itu adalah kekuatan yang besar. Contoh lagi Raja Yosafat, saat dia dikepung oleh 3 suku, yaitu Bani Moab, Ammon dan Seir, ya, dalam keadaan takut. Bagaimana tidak? Satu suku dikepung oleh 3 suku, ya, dan bersenjata. Yosafat tidak siap dengan senjata, tapi Tuhan bilang apa? Kumpulkan pemuji. Semua keluarga memuji Tuhan, naikkan pujian. Saat mereka naikkan pujian, 3 suku itu saling bunuh. Dan ketika Raja Yosafat dan tentara meninjau, mereka semua sudah bergelimpangan dari jadi mayat. Jadi saudara, ada kuasa dalam puji-pujian. Juga ketika umat Tuhan yang dipimpin Yosua disuruh masuk merebut tanah Kanaan, tembok Yeriko itu sangat tebal. Tuhan hanya bilang keliling, nanti kali yang ke-7 sorak puji Tuhan dan tiup semua alat musik yang ada. Dan ketika mereka lakukan, tembok itu pun roboh. Jadi saudara, hari ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, untuk kita tidak bersaksi, untuk kita tidak memperkatakan perkataan firman dan iman. Bahkan ada banyak alasan untuk kita tidak melakukan firman. Tetapi mari kita mau belajar melakukan firman, supaya kita beroleh kemenangan. Kita mengatuk kuasa iblis, kita memiliki dasar yang kuat, mulut kita berkuasa, sehingga iblis dikalahkan dengan apa? Ucapan syukur kita, kesaksian kita, perkataan firman dan iman, pujian kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa, kita angkat pujian. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu malam ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami. Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kami kaum wanita sudah bosan
untuk bersyukur, bosan untuk memuji Tuhan. Biar firman ini mengingatkan kami, justru di saat kami lemah, justru di saat kami dalam peperangan, menghadapi sakit penyakit, situasi corona yang makin hari makin merajalela, kami mau memakai senjata yang Tuhan beri. Kami mau memperkatakan firman, memuji Tuhan, bersyukur, bersaksi setiap hari. Dengan begitu kami boleh mengatuk mulut iblis, sehingga kami beroleh kekuatan, kemenangan, pertolongan yang dari Tuhan. Berkati seluruh kaum wanita yang sudah beribadah malam ini, khusus untuk wanita-wanita yang sedang dalam keadaan sakit. Bilur darah Yesus menyembuhkan, mengalir, memberikan kesembuhan, baik itu kepada Ibu Gyo dan suaminya, baik itu kepada Ibu Liana dan suaminya, baik itu kepada Ibu Mar dan keluarganya. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan kepada semua anak-anak-Mu, pemulihan kepada semua anak-anak-Mu. Dan kalau Kau dapati ada di antara jemaat-Mu yang lain juga dalam keadaan sakit, sembuhkan. Susah, hiburkan. Menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan jalan kelepasan. Terima kasih banyak Bapa, tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat. Kalau kami sebentar berpisah, biarlah kasih Tuhan terus mengikat kami. Kami saling mendoakan, saling menopang, saling mengingatkan, sehingga ada kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.